Karena yang paling utama adalah kita membentuk mental dulu. Karena sosok seorang Brimob itu yang paling utama adalah integritasnya, mentalnya. Nah, kemudian pendidikan pengembangan spesial lainnya yaitu One Terror, kemudian kalau sekarang namanya Urban Warfare, kemudian J-Bom, kemudian Jungle Warfare, kemudian KBRN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kembali lagi di acara Lemdiklat Talk. Episode kali ini bersama Kapusdik Brimob Lemdiklat Polri, Bapak Komisaris Besar Polisi Muhammad Guntur SIK MH. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi Brigade. Untuk tema podcast kali ini, Bapak mohon izin adalah program unggulan dari Pusdik Brimob tentang mengajarkan, melatih dan mengembangkan kontingensi dan emergency policing. Kami sudah banyak melihat dan mempelajari tentang riwayat Bapak yang lebih dari 30 tahun berdinas di kepolisian ini dan konsisten di Kor Brimob, berkenan untuk memberikan lebih tentang riwayat Bapak dalam kedinasan ini. Baik, terima kasih. Kami sapa dulu seluruh pemirsa, khususnya keluarga besar Kor Brimob Polri dan juga Lemdiklat Polri. Kami sedikit menceritakan tentang riwayat hidup singkat kami, di mana memang kami sejak lulus Akpol tahun 1995 itu langsung ditempatkan di Kor Brimob. Dulu namanya Pus Brimob yang masih berada di bawah Samapta. Bukan di langsung Kor. Bukan langsung, belum namanya, belum 96 itu kami ditempatkan. 95 kan selesai pelantikan, kemudian PASI selama setahun. 96 kemudian ditempatkan di Kor Brimob. Itu ada 25 perwira remaja lulusan angkatan 95 itu yang ditempatkan di Kor Brimob. Salah satunya adalah kami. Memang kami sejak dari penempatan pertama sampai dengan hari ini kami berada di jajaran Kor Brimob. Di luar itu kami pernah menjabat sebagai Kapolres di Palopo dan juga di Wajo. Berapa tahun itu? Keluar itu ya jadi Kapolres itu 3 tahun di 2 tempat. Jadi, nah Lemdiklat ini juga memang kan kami, walaupun kami di bawah, strukturnya di bawah Lemdiklat, tapi kami bertugas sebagai Kapusdik Brimob. Jadi otomatis mulai dari Lenan 2 sampai dengan hari ini ya kami berada di dalam Kor Brimob. Penugas mulai jabatan kami mulai dari Danton, Wadanki, Kasubden, Gegana waktu itu di Jawa Timur, kemudian menjadi Kaden, kemudian menjadi Danyon, berubah struktur, kemudian kami menjadi Kapolres. Dan selesai jadi Kapolres kami menjadi Wadansat Brimob di Sat Brimob Polda Bengkulu
1,5 tahun kurang lebih. Kemudian kami dipercaya untuk menjadi Dansat Brimob Polda Maluku selama 4 tahun. Setelah itu kami bergeser dan dipercaya menjadi Dansat Brimob Polda Kalimantan Barat selama 2 tahun, dan setelah itu baru kami dipercaya untuk mengisi jabatan atau mengabdi di Pusdik Brimob Lemdiklat Polri. Dan di sini kami sudah berjalan kurang lebih 7 bulan. Sudah 7 bulan berarti? Ya, itu riwayat jabatan. Kemudian kalau riwayat penugasan, ya insya Allah mulai dari waktu itu masih ada Timur-Timur, daerah operasi, kemudian juga Aceh, Poso, kemudian Papua. Itu alhamdulillah kami sudah pernah merasakan operasi di daerah-daerah konflik. Demikian sekilas tentang riwayat jabatan dan penugasan kami. Sungguh luar biasa para pemirsa bahwa beliau Bapak Kapusdik Brimob yang begitu luasnya tentang pengalamannya di dalam melaksanakan kedinasan di kepolisian ini. Dan di Pusdik Brimob ini sudah kurang lebih 7 bulan. 7 bulan. Mungkin para pemirsa akan lebih tahu bila mungkin Bapak Kapusdik berkenan menceritakan tentang histori Pusdik Brimob. Baik, sekilas saya membaca daripada selintas tentang sejarah Pusdik Brimob itu. Pusdik Brimob ini berdasarkan surat keputusan Perdana Menteri waktu itu tahun 54, tanggal 28 Januari 1954 didirikanlah Sekolah Pendidikan Mobil Brigade dulu namanya, atau disingkat SPMB, dengan fungsi tempat pendidikan latihan khusus mobil brigade, dan tempatnya itu di Porong. Di Porong ya. Nah, kalau kita ketahui bahwa sekarang itu Porong menjadi Pusdigasum. Pusdik Sabara. Pusdigasum atau Pusdik Sabara. Dari 28 Januari namun secara operasional Pusdik Brimob ini baru berjalan 10 Juni 1954. Di mana pada saat itu Kapusdiknya adalah Komisaris Besar Polisi R. Pang Suparto. Itu yang Kapusdik pertama. Ya, jadi beliau yang pertama, dan sampai yang saat ini saya menjadi yang Kapusdik yang ke-32. Ke-32. Ya. Lungguh luar biasa. Kemudian Pusdik Brimob itu juga mempunyai sempana yang nama sempananya adalah Padma Widya Sakti, dengan filosofi pendidikannya itu Budi Raga Widya Dharma atau disingkat Birawida. Ya, jadi Pusdik Brimob ini mengutamakan mental. Jadi bukan akademi yang paling utama kalau di Pusdik Brimob ini, tapi mental. Bukan fisik tapi mental. Persentasenya mungkin Pak? Persentasenya untuk mental itu adalah 60%. Oh, 60%. Ya, jadi memang lebih utama. Karena memang mungkin pendahulu senior-senior, sepuh-sepuh Brimob dulu itu kenapa membuat filosofi Budi Raga Widya Dharma atau kita singkat Birawida itu mungkin ya itu tadi. Karena yang paling utama adalah kita membentuk mental dulu. Karena sosok seorang Brimob itu yang paling utama adalah integritasnya, mentalnya. Kalau fisik tentunya kan bisa dilatih, ya kan. Kemudian akademi juga bisa dilatih atau bisa belajar. Tapi kalau mental ini kan menjadi faktor utama, karena ya tadi Brimob ini terkenal satu-satunya pasukan yang tidak pernah berkhianat adalah
Korbrimob Polri. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Kemudian kita juga Pusdik Brimob ini seperti yang saya katakan tadi bahwa awalnya adalah di Porong. Kemudian karena kebijakan pimpinan, kemudian tempat itu mungkin juga kurang representatif untuk latihan. Tapi Watu Kosek ini memang sudah tempat latihannya Brimob. Berarti waktu di Porong sudah ya, ada ini. Jadi kantornya itu memang di Porong yang sekarang dijadikan Pusdigasum atau Sabara. Pusdik Sabara. Tapi tempat latihannya di Watu Kosek ini. Berarti kemudian kebijakan pimpinan waktu itu sehingga dipindahlah kantornya Pusdik Brimob ini di Watu Kosek, dan Porong itu menjadi tempat pendidikan dinas umum. Oh, berarti sekarang sudah mempunyai tempat di Watu Kosek ini yang legendaris ini. Iya, ini sangat melegenda lah bagi seluruh Brimob. Jadi bukan hanya Brimob saja. Bukan hanya Brimob saja, tapi kepolisian negara Republik Indonesia. Karena pemimpin Polri dulu itu semuanya pernah merasakan pendidikan di Pusdik Brimob Watu Kosek ini. Berarti harus merasakan Watu Kosek dulu. Iya, melegenda. Ya, sangat melegenda. Demikian. Terima kasih Bapak. Memang sungguh luar biasa. Pusdik Brimob adalah legenda di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas pokok dan fungsi peranan Bapak, mungkin Korbrimob, Lemdiklat Polri mungkin. Ya kan memang Pusdik Brimob ini di bawah Lemdiklat Polri, dan tentunya perkembangan Pusdik Brimob ini juga tidak terlepas dari peran dan dukungan yang sangat besar dari Korbrimob. Ya, karena tanpa dukungan dari Korbrimob, Pusdik Brimob ini saya kira nggak ada apa-apanya. Sebagai pembina fungsi. Tidak akan berjalan, dan tentunya memang sebagai pembina fungsi. Pembina fungsi dari Korbrimob. Ya, karena Korbrimob itu ya kita juga seluruh peralatan pendukung kita ini semuanya didukung sepenuhnya oleh Korbrimob Polri. Karena ya kita di sini juga mengajarkan berbagai macam pendidikan pengembangan. Yang tadi ditanyakan bahwa tupoksinya Pusdik Brimob ini salah satunya adalah sebagai tempat pendidikan pembentukan dan pengembangan. Ya, tempat pendidikan pembentukan mulai dari Tamtama dan juga Bintara. Namun di tahun 2024 kebijakan pimpinan kembali berubah sehingga mulai dari 2025 ini Pusdik Brimob tidak lagi melaksanakan pendidikan pembentukan, baik itu Tamtama maupun Bintara. Jadi di sini hanya melaksanakan pendidikan pengembangan. Ya, kalau sekarang kita kenal namanya Dikbangspes. Spesialisasi Brimob. Ya, mulai dari pendidikan dasar Brimob. Kalau dulu ada namanya Daspa Brimob, Dasba Brimob. Dasba Brimob. Ya, kalau sekarang dengan kebijakan pimpinan baru saat ini sudah dirubah nomenklaturnya, sehingga pendidikan itu berubah nama menjadi Pendidikan Dasar Brimob. Baik itu untuk perwira, Bintara, dan Tamtama. Karena Tamtama yang tahun 2024 akhir itu kemarin dididiknya di SPN. Sehingga nanti di 2025 mereka akan melaksanakan pendidikan dasar Brimob khusus untuk para Tamtama. Nah, kemudian pendidikan pengembangan spesial lainnya yaitu One Terror, kemudian kalau sekarang namanya Urban Warfare, kemudian Jibom, kemudian Jungle Warfare, kemudian KBRN, kemudian ada juga sniper, ya. Kemampuan Brimob ya,
dan tentunya tidak lepas sekali lagi bahwa kita juga berkolaborasi dengan Korbrimob, terutama dari satuan latihannya Korbrimob, Satlat, ya, kita bersama-sama melaksanakan pendidikan ataupun pelatihan untuk seluruh Brimob yang ada di seluruh Nusantara. Dididik di sini. Sungguh luar biasa memang Pusdik Brimob mengajarkan tentang kontingensi dan emergency policing ini. Mungkin program unggulan nih atau motivasi yang Bapak berikan kepada peserta didik supaya mereka bisa optimal di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Saya kembali lagi bahwa di samping pendidikan itu tadi, bahwa Pusdik Brimob ini saat ini sedang melaksanakan atau mengembangkan program unggulan Pusdik, dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kalemdiklat dan juga Korbrimob, bahwa kita sini sedang mengembangkan emergency and contingency policing, di mana tentunya kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara majemuk yang memiliki potensi konflik sosial yang sangat luar biasa karena sering terjadi di mana-mana. Kita ketahui konflik di Poso, kemudian konflik di Sambas, kemudian konflik di Papua, kemudian Sambas tadi Kalimantan, kemudian di Maluku, dan banyak konflik sosial lainnya juga. Termasuk juga kita ketahui bahwa negara kita ini merupakan ring of fire, ya, ring of fire, rawan bencana. Iya. Dikelilingi oleh gunung berapi. Iya, terutama wilayah aktif. Sumatera, Bukit Jawa, yang berjajar. Iya, Sumatera, Jawa itu, dan sekarang ini di NTT juga kan sedang erupsi gunung yang ada di NTT, termasuk juga di Maluku Utara, ya, Gunung Gamalama itu kan juga sangat rawan. Jadi ini sehingga perlu kita di sini mengajarkan emergency dan contingency, karena Brimob dengan model parameter policing sebagai fungsi utama dalam menangani kondisi emergency maupun contingency, dan juga Brimob sebagai fungsi pendukung bagi satuan operasional lainnya dan juga teknologi dan forensik. Pendukung satuan operasional lagi. Jadi kan satuan operasional lainnya itu kan bukan hanya Brimob, termasuk reskrim, ya kan, lalu lintas, Sabara. Kemudian Sabara, di mana di atasnya adalah Baharkam, itu kan satuan operasional daripada Mabes Polri. Kemudian juga pendukung teknologi dan forensik. Di samping itu juga kita ketahui bahwa Brimob dalam kompetensinya adalah menangani kejahatan dengan gangguan intensitas tinggi, dan itu merupakan fungsi utama daripada Korbrimob, sehingga di sini perlu kita latihkan mereka. Seperti kemarin kegiatan Ulet Taruna tingkat 4 Batalion Presisi Angkatan 56 itu sudah mulai. Taruna itu sudah diperkenalkan dengan emergency and contingency policing. Betul. Nah, ini sekali lagi merupakan kebijakan daripada Korbrimob dan Kalemdiklat, ya, karena Taruna kemarin itu dilatih ulet selama 1 bulan di Pusdik Brimob ini bukan dalam rangka untuk merekrut mereka menjadi nantinya bertugas di Brimob, tidak, tetapi tujuan pimpinan adalah Korbrimob dan juga Kalemdiklat membekali para taruna itu dengan ilmu manajemen bagaimana menangani konflik, ataupun kalau dalam konsep operasinya Polri itu ada
konsep operasi Amanusa 1, 2, dan 3. Mereka sudah diperkenalkan itu, sehingga begitu mereka lulus, mereka ini tidak awam lagi dengan konsep operasi Amanusa 1, 2, dan 3. Mereka sudah tahu dan sudah diberikan pola bagaimana penanganannya, kemudian sudah di TFG-kan, disimulasikan, dan mereka pada saat mereka dilatih di sini juga mereka langsung diberikan studi kasus yang up to date, ya, berdasarkan dengan kondisi, jadi tidak kekinian, jadi tidak kondisi-kondisi kasus-kasus lama, tapi kondisi kasus yang terkini dan kekinian. Ya, bagaimana dengan kemarin pada saat Ulet Taruna itu pada masa pilkada, ya, jadi bagaimana kalau ada kasus ini, ada kerusuhan ini, bagaimana menanganinya, termasuk juga konflik di Papua dengan kondisi Papua yang saat ini masih terus bergejolak, ya, terus konflik-konflik sosial lainnya, termasuk juga mungkin ya tawuran antar kampung, ya kan, antar suku, ini sudah diberikan, ya, termasuk juga nanti rencana ulet bagi mahasiswa PTIK. Tambah lagi Angkatan 82. Calon pimpinan Polri ini. Calon pimpinan Polri juga sejumlah kurang lebih 307 personil. Itu mereka akan dilatih di sini selama kurang lebih 2 minggu. Ya, ini kebijakan baru pimpinan. Ya, sebelumnya memang pernah dulu Ulet Taruna Akpol pernah berarti PTIK di sini, namun karena COVID segala macam kemudian berhenti. Nah, sekarang dengan pimpinan baru KS3 Irjen Pol Profesor Dr. Dadang, itu beliau menginginkan mahasiswa PTIK dilatih di Pusdik Brimob, digembleng lagi. Dan ini tentunya kita juga sudah berkolaborasi dengan Korbrimob untuk materi yang akan diberikan, sehingga sekali lagi mereka juga nanti, karena mereka nanti lulus PTIK itu paling tidak mereka sebagai Kapolsek, kemudian sebagai Kabak-Op, mungkin sebagai Kasat Serse, Kasat Sebara. Ini mereka sudah kita bekali nanti dengan ilmu manajemen operasi tentang bagaimana penanganan konsep operasi Amanusa 1, 2, dan 3. Itu mereka juga akan kita latihkan bagaimana untuk melaksanakan kegiatan TFG, sehingga mereka benar-benar siap, ya. Dan Angkatan 83 yang saat ini nanti akan saat ini sedang melaksanakan tes, yang mungkin nanti di bulan Maret mereka akan masuk PTIK, mereka masuk Angkatan 83 itu sejumlah, kalau nggak salah itu ada 250 perwira, calon-calon pemimpin Polri juga di masa depan. Itu juga mereka malah akan digembleng di Pusdik Brimob ini selama 2 bulan. Selama 2 bulan? Selama 2 bulan. Jadi mereka nanti keluar dari sini udah berhak memakai roda kompas seperti saya ini, karena mereka dididik di sini selama 2 bulan. Ya, itu mereka juga akan dilatih dengan ilmu dasar Brimob dan juga manajemen operasi Amanusa 1, 2, dan 3. Sekali lagi, pimpinan Korbrimob, pimpinan Lemdika, pimpinan S3 menginginkan perwira-perwira lulusan PTIK nanti benar-benar siap ditugaskan, dan juga mereka juga supaya, karena mereka kan ya tadi dengan fungsi Brimob yang saat ini banyak menangani kegiatan-kegiatan operasi emergensi dan kontingensi ini, mereka tentunya akan sering berhadapan dengan personel Brimob, nanti pasukan Brimob di wilayah, iya, bersama-sama, sehingga juga mereka punya
rasa memiliki mereka. Oh, saya juga pernah dididik di Brimob. Saya pernah 2 bulan dididik sehingga mereka punya apa lagi namanya ya? Satu rasa kebanggaan, udah pasti. Kemudian mereka punya sign of crisis dan mereka tahu bagaimana pendidikan Brimob sehingga mereka dengan Brimob itu nggak cuek-cuek aja, nggak canggung lagi, udah pasti, dan tidak alergi kalau ada pasukan Brimob datang ke satu wilayah, ke Polsek itu, mereka sangat welcome. Sangat welcome. Karena memang tugas Brimob untuk menangani backup wilayah itu tentunya adalah untuk membantu tugas daripada wilayah. Apakah penanganan konflik sosial, bencana, dan segala macam. Mungkin itu jadi program unggulan kami. Yang ke depan ini yang terus kita mantapkan, kita gelorakan. Kami berkolaborasi dengan Korbrimob terus, yang alhamdulillah, dan Korbrimob sangat mendukung kami bertugas di Pusdik Brimob ini, dan beliau juga menginginkan Pusdik Brimob ini termasuk Kalem sangat merasakan bahwa Pusdik Brimob ini benar-benar legend kalau Kalem bilang, karena dulu punya instruktur-instruktur yang sangat legend. Kalau kita kenal senior-senior atau pimpinan Polri itu mungkin kenal semua, yang namanya Pak Pongkor, Pak Miswan, Pak Bandowo itu sangat-sangat legend. Dan beliau menginginkan, makanya termasuk juga hari ini sedang dilaksanakan pelatihan khusus para instruktur di seluruh SPN seluruh Indonesia. Termasuk Satdik, dilatih selama 1 minggu di Watu Kosek dengan nama Instructor Bootcamp Course. Oh, mantap sekali jadi. Dan ini programnya Pak Kalem yang baru, harapannya adalah mereka bisa mencontoh model pelatihan yang diberikan oleh Pusdik Brimob ini supaya bisa diterapkan di seluruh SPN, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, sehingga harapan pimpinan adalah Lemdiklat ini benar-benar untuk bisa menjadi membangun peradaban, ya, mulai dari lembaga pendidikan. Saya kira demikian. Terakhir, Bapak mungkin berkenan untuk memberikan pesan terhadap para alumni, memberikan pesan terhadap para alumni peserta didik Pusdik Brimob. Baik, tentunya pesan kami selaku Kapusdik yang saat ini sedang menjabat sebagai Kapusdik Brimob, pesan kami kepada alumni, terutama mari terus kita cintai Pusdik Brimob ini, karena Pusdik Brimob ini memang merupakan tempat pendidikannya bisa dikatakan polisi seluruh Indonesia. Kalau Brimob sudah pasti. Ya, kita jaga terus silaturahmi dengan personel Pusdik, dan saling mengisi, saling sharing, sehingga kita juga sangat membutuhkan masukan dari para alumni, sehingga kita untuk dalam hal proses pembelajaran pelatihan di Pusdik Brimob ini kita dapat memberikan suatu materi-materi yang up to date, ya, dengan sumbaksi informasi dari seluruh alumni, seluruh dari wilayah, karena kan kita ketahui setiap wilayah itu juga berbagai macam ragam permasalahan yang ada. Tetap solid, jaga persatuan, terutama Polri dan khususnya Brimob Polri, tetap semangat, dan Brimob untuk nusa dan bangsa. Sekian. Sungguh luar biasa ilmu dan pengetahuan yang Bapak Kapusdik Brimob, Komisaris Besar Polisi Muhammad Guntur, SIKMH, yang diberikan kepada kami. Dan terima kasih atas ketersediaannya dalam acara podcast Lemdiklat Talk ini. Demikian podcast Lemdiklat Talk ini.
Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi kita. Dan pesan kami, tetap semangat. Brigade Brimob untuk Nusa dan Bangsa.